Jadi Bapak itu pernah bekerja sebagai tukang beca, apa? tukang beca pernah, ngamen pernah, ya. tukang pernah, kuli panggul di pasar pernah ya. Jadi sopir pernah. Tukang kopi juga pernah. Bahkan pernah jadi banci. Kalau ada 50 paling besar, 100 itu paling besar kadang ya. Belum makan berapa kali di pasar. Ceritakan pengalaman Bapak tiba-tiba jadi pengamen banci. Saya mau bukan apa gitu ya. Kayaknya fisik Bapak tuh kecil kayaknya tuh. Jadi kalau untuk ngebeca tuh kuat gitu Pak, itu berkali-kali. 75 kilo bisa kepanggul. Nah, pernah nggak Bapak sampai nggak punya uang sama sekali? Assalamualaikum Beraya, kita ketemu lagi di Subaltern Speak, di mana orang-orang yang dianggap termarginalkan kita ajak untuk berdiskusi. Dan sekarang saya bertemu dengan Pak Hendra, seorang yang barusan kita ngobrol panjang. Sebentar sih sebenarnya. Ini ternyata sangat multi talent. Jadi Bapak itu pernah bekerja sebagai tukang tukang beca pernah, ngamen pernah, tukang kuli panggul di pasar pernah ya. Jadi sopir pernah. Tukang kopi juga pernah. Bahkan pernah jadi banci. Begitu ya Pak ya? Ikut-ikutan. Ya, kita mulai dari yang pertama Pak. Dari Bapak tuh awalnya kerjanya apa aslinya Pak dulu? Awal aslinya itu kerjanya dulu waktu kecil kenek Jakarta. Kenek dulu ya. Oh kenek. Ya sampai. Metro. Bukan di zaman Superband dulu, mobil Jakarta Bandung. Oh. Anggota umum. Waktu kecil. Yang bolak-balik Jakarta Bandung. Iya. Dulu kan belum ada tol Pak. Belum. Jakarta Bandung berapa jam dulu tuh? Dulu masih 3 jam. Masih 3 jam? 3 jam. Sama dong kayak sekarang. Emang, karena belum macet. Iya, belum macet, masih lewat puncak. Masih lewat puncak, ya. 3 jam Bandung Jakarta tuh. Itu tahun berapa Pak? Ya, waktu Bandung Jakarta masih 1000 ongkos juga. Ongkosnya masih 1000, iya. Tapi lupa tahunnya berapa ya? Lupa ya, lagi tahunnya. Oh itu pas Bapak pertama kali kerja tuh itu? Iya. Bapak tuh aslinya orang Cilacap. Orang Cilacap. Pindah ke Bandung. Baru langsung ke Jakarta. Oh jadi lulus sekolah langsung ke Bandung, terus jadi kenek Bandung Jakarta. Iya. Itu ongkos penghasilannya gimana Pak? Lumayan. Waduh ya, cukup aja buat makan. Cukup buat makan doang? Iya buat makan, buat sehari-hari ya. Terus Bapak tinggalin kerjaan itu? Tinggalin kerjaan, pindah ke pasar. Kenapa Bapak pindah, tidak mau lagi di kenek angkutan? Capek mungkin. Capek terlalu lama ya. Bandung. Iya. Sampai di Bandung pernah bawa mobil, Bandung Cimahi, Bandung Cirebon. Oh jadi sopir juga? Iya. Capek juga? Iya, turun lagi ke pasar gitu. Oh kenapa Bapak? Jadi di pasar ngapain Pak? Ya kuli. Oh kuli pasar? Iya. Kan capek juga Pak? Ya kan spontan dari saya. Oh. Mereka kan nggak lama ya. Datang barang, turun, bongkar, buat, udah cukup. Selesai. Perbandingan penghasilan Bapak dari jadi kenek ke jadi kuli, gedean mana Pak? Ya, ininya Pak? Untuk sekarang ya gede sekarang, ya 50.000 adalah. Ya maksudnya yang jadi kenek sama jadi kuli pasar gedean mana Pak? Ya lumayan di pasar. Oh lumayan di pasar. Ya, kadang-kadang dari mana itu nggak tentu gitu. Oh karena di pasar mah banyak yang membutuhkan ya. Tiba-tiba ini Pak. Nyuruh. Iya. Oh iya. Itu sehari bisa sampai berapa? Ya? Sehari bisa sampai berapa? Apanya? Penghasilannya? Kalau ada 50 paling besar, 100 itu paling besar kadang ya. Belum makan berapa kali di pasar. Oh 100 sehari? Iya. Paling besar? Iya. Jadi tapi rata-rata tambah 50-an? Iya. Kadang bakal 50, 40 gitu. Tapi itu teh masih lebih besar dibandingkan jadi kenek? Ya dulu mah iya. Oh gitu enggak, pas masalahnya mah murah dulu kan. Naik liter ke apa yang paling 2.500, 5.000 dulu bah. Iya, ya 5.000 zaman dulu kan ya, 5.000 zaman dulu tuh. Iya. Kalau dulu makan berapa Pak? Oh, dulu makan ya lumayan murah dulu. Beda sama sekarang. Di warteg tuh berapa dulu tuh? Dulu di warteg paling ya 15.000, 10.000. Di zaman dulu waktu Bapak kenek? Waktu kenek murah 2.000, 3.000.
Kadang-kadang 2.000. Berarti ongkos kenaik itu habis untuk makan aja ya? Iya. Oh, kalau sekarang lumayan dapat, kalau sekarang ya, hitungan sekarang, nominal sekarang 50.000 sampai 100.000 sehari. Iya. Tapi itu pun Bapak tinggalkan. Tinggal. Masih sampai sekarang ya, masih. Ya, sekarang mau istirahat dulu. Istirahat belum dulu. sehat. Oh, lagi sakit, Pak? Lagi kurang sakit. Aduh, kurang sehat. maaf lagi kurang sehat. Iya. Lagi kurang sehat. Tapi udah putus itu, udah berobat nih. Ceritakan, Istirahat Pak. dulu. Ini Pak, yang tadi yang saya bikin penasaran, ceritakan pengalaman Bapak tiba-tiba jadi pengamen banci. Karena dulu ya karena susah cari kerja waktu masih kecil ya. Oh, susah kita cari ya kerja. dibawa ke sana cari duit ke pasar gitu. Ngamen sama banci itu, bukan saya nggak ikut, cuma ikut ini aja kecerek gitu. Tapi jadi dandan banci juga? Enggak. Oh enggak. Nggak ikut. Oh cuman ikut iya. sama yang banci Banci, itu. iya. Bancinya beneran Pak? Beneran. Bapak pada waktu itu usianya masih muda? Semuda, ya 15-20 lah. Oh, umur 15 sampai 20 ikut banci. Iya. Jadi keneknya banci gitu Pak atau gimana? Enggak, kadang bawa musik kecerek gitu, ngamen ke pasar. Itu Enggak lama itu. Beda lagi gitu. Kenapa ngikutnya ke banci, Pak? Ini maaf ya, Iya. bukan apa gitu ya. Ya masalah dulu kan kita terlalu bergaul di luar. Ciloyo, bapak ngobrol lah. Ikut cari duit. Oh, pergaulan pasar. Iya. Ya. Pergaulan pasar tuh ada. Ikut cari duit tuh, ngamen, dapat duit, makan. Tapi belum bekerja, belum. Jadi kalau iya, Bapak cuma ngamen aja, menyertai, Menyertai, nemenin. Dapatnya buat makan cukup. Ya alhamdulillah cukup ya. Makan sehari-hari. Baru kadang-kadang berangkat pagi pulang siang, besok pagi pulang siang gitu. Sama bancinya nggak ada hubungan yang lebih dekat gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Sebatas teman aja. Kan Bapak tuh di pasar, berarti kebanyakan dia menghabiskan waktu kerjaannya tuh di pasar. Pasar banyak kan. Di pasar itu kan, ya saya mohon maaf ya, di situ tuh banyak pekerja-pekerja yang kurang baik, katakanlah preman gitu. Iya. Itu gimana Pak? Kan pernah konflik sama mereka gitu? Belum pernah. Saya jalurnya ke beca sih, ambil barang sampai ke toko, udah jarang gaul. Pokoknya di pasar Bapak tuh cuma kenal ya, kalau kenal sebatas kenal itu. Oh gitu. Tapi pergaulan jauh. Tapi berarti Bapak tuh netapnya sebagai kuli dan sebagai sopir beca ya, beca. Tapi kan beca sekarang nggak ini Pak, kalah sama ojek Pak. Ya wis buat barang aja, bawa barang, ambil barang, masukin barang bawa ya. Ada aja kalau sekarang. Ada aja. Udah biasa sehari-hari dari konveksi Soreang. Dari Soreang dibawa ke Pasar Andir. Oh, Soreang ke Pasar Andir bawa konveksi, bawa kain-kain, pakaian nih, busana aja, busana. Oh, berarti udah ada pelanggannya sekarang, Mbak? Iya, barang datang, nanti saya ngurusin ke antri gini, ke toko ini udah beres, udah. Tapi maaf Pak, itu kerja sehari berapa jam tuh? Kadang siang dari jam 1 sampai jam 3, jam 4. Oh, berapa kali naik? Sebentar kerja, kadang 3 mobil. Hah? 3 mobil? Iya, cuma mobil kecil sih, kecil. Cuma barangnya sedikit, ada 10 kodi, 20 kodi. Masukin ke beca? Toko. Iya, dari mobil ke beca ke toko. Oh, gitu. Pas itu. Berarti jadi enak aja ya, lumayan ya. Kerjanya nggak terlalu capek ya? Nggak terlalu capek. Dari jam 12, katakanlah dari jam 1 sampai jam 3. Berapa kali balikan itu Pak? Kadang-kadang 3 kali balik, 4 kali. 3 atau 4 kali. Tapi dari Soreang ke Andir? Enggak, di sini, oh, di pasar? Di pasar, lingkungan pasar juga. Cuman kita masukin ke toko itu. Oh, masukin ke toko-toko. Masukin ke toko-toko. Jadi saya udah tahu toko satu-satunya. Kalau sekarang Pak, narik di beca tuh berapa sekali berangkat? Oh, buat beca sekarang mah kurang, paling udah 15.000, 10.000 harganya deh. Nggak tentu lah. Gimana jarak udah jarang sekarang sih.
Iya, iya, itulah kan sekarang tuh beca tuh salah satu. Dulu tuh waktu saya kecil tuh beca tuh banyak. Banyak. Terus digantikan sama ojek. Ojeknya sekarang digantikan sama ojol. Iya. Tapi becanya masih ada. Ada kayaknya. Sekarang diganti lagi sama beca motor. Oh, ada juga beca motor. Bentor. Enggak, maaf Pak, ini saya mau bukan apa gitu ya. Kayaknya fisik Bapak tuh kecil kayaknya tuh. Jadi kalau untuk ngebeca tuh kuat gitu Pak, itu berkali-kali. 75 kilo masih kepanggul. Nah, 75 kilo dipanggul sih. Iya, masih. Oh, gitu ya. Kalau sekarang udah kenal ya istirahat dulu. Ya mampu mungkin bisa kerja lagi, nggak mampu apa aja yang penting kita dagang kayak apa ya, mungkin salah kode daripada nganggur. Berarti hitungannya kalau beca itu sekitar 15.000 sekali ngangkut dan Bapak bisa 3 kali balikan, berarti dapat cuma 50 ribuan Pak sehari? 50.000. Kadang-kadang kalau ada milik kita kebanyak barangnya, dari satu orang udah 50.000, 35.000, 15.000, kadang tuh itu gimana banyaknya barang. Ya berarti dapatlah 100 mah ya? Ya tapi tetap aja 100.000 sehari mah. Belum kita jajan. Anak-anak gimana Pak? Maksudnya? Anak-anak dibiayai sama Bapak? Enggak, udah lepas. Udah lepas, sudah berkeluarga masing-masing, udah kerja masing-masing. Ya berarti Bapak hidup hanya untuk berdua sama istri. Iya, di Bandung. Ya berarti cukup lah ya itu. Ya, alhamdulillah cukup. Apa cerita Bapak yang menurut Bapak paling unik, paling aneh, atau paling menakutkan selama Bapak kerja serabutan kayak gini Pak, pindah-pindah kerjaan tuh? Yang apa kerjaan yang apa peristiwa yang misalkan mengancam kehidupan Bapak gitu, atau menakutkan ketemu hantu gitu? Pernah nggak Pak ada kejadian yang unik gitu? Belum pernah saya sampai ketemu hantu itu, ketemu di pasar gitu ya, orang-orang pasar memang. Iya. Setiap saat itu, setiap saat di pasar gitu. Iya, maksudnya yang unik Pak, yang aneh gitu ya. Aneh masalah itu Pak. Kadang percaya nggak percaya sih saja. Memang ada, tapi belum pernah ketemu gitu. Oh. Walaupun saya dulu tukang perantau sampai ke Lampung kemana, ya, belum pernah. Enggak, bukan ya kalau misalkan hantu mah permisalan gitu. Misalkan kalau hantu enggak, tapi pernah misalkan ketemu begal atau sesuatu yang unik gitu, yang kan Bapak tuh pengalamannya banyak sekali kan. Jadi ya memang sebagai udah pernah ketemu, tapi saya mah masa bodoh aja, yang penting jangan ganggu saya gitu. Sebenarnya bebas ya, bodoh ya itu ini nggak campur, penting saya bebas ya. Jangan ganggu saya, kalau ganggu saya lah otomatis saya juga kamu diam. Ya enggak, maksudnya apa ya, pengalaman kemana ya? Pengalaman yang unik gitu Pak. Misalkan ketemu selebriti gitu, pernah nggak Pak? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya yang semacam itulah gitu. Tapi biasa-biasa aja, berarti hidupnya lempeng-lempeng aja ya? Lulus, saya pikir nggak punya rasa beban yang kayak main-main. Pernah nggak Bapak punya penghasilan misalkan tiba-tiba dalam sehari lebih dari 1 juta gitu misalkan? Belum pernah. Belum pernah? Seumur hidup belum pernah. Megang uang 3 juta misalkan? 3 juta ya, udah. Oh udah pernah ya? Ya udah 3 juta ke atas belum pernah. Oh 3 juta ke atas belum pernah? Ya kadang-kadang saya kumpulin 1 tahun buat pulang ke Jawa itu. Baru punya 1 tahun. Kalau spontan itu belum pernah. Oh gitu ya? Dulu kita suatu saat kalau kita ada perluan, kadang-kadang ada uang berangkat. Pernah nggak Bapak sampai nggak punya uang sama sekali sehari, misalkan sampai nggak makan? Pernah nggak punya uang, tapi bisa makan ya kadang-kadang ya. Sampai nggak makan? Alhamdulillah ada makan, cuman pegang uang ke rumah belum pernah. Pernah nggak pegang uang sama sekali? Pernah nggak bawa uang, sampai nggak bawa uang sama sekali. Kejadiannya kapan itu Pak? Iya, belum lama-lama ini udah pernah. Kadang-kadang kan misal kerja di pasar, kadang ada enggak gitu. Kalau lagi nggak ada, ya diam aja udah pulang ke rumah. Oh gitu? Iya, apalagi datang barang nih, ada telepon, baru kita kerja, nggak ada ya pulang aja. Oh jadi nungguin orang yang membutuhkan aja ya? Iya, mungkin orang membutuhkan aja. Ada pengiriman mungkin saya bisa kerja. Kalau Bapak lagi gak megang uang gitu sama sekali tuh, apa yang Bapak lakuin? Ya, pulang aja? Pulang aja ke rumah.
seadanya di rumah ya. Ya jadi maksudnya ya tadi itu misalkan kan Bapak kerjanya selama ini tuh nunggu kalau ada orang yang minta bantuan. Paling alhamdulillah memang yang di rumah sedikit kecil-kecilan dagang masakan. Oh di rumah dagang masakan. Bantu masak yang di rumah. Bagi jualan? Iya. Apa itu Pak jualan? Masakan lalu. Oh. Kali-kali. Oh, lumayan, tambah lumayan. Ya, lumayan kalau makanan kayak gitu ke warteg. Saya juga lagi lapar sekarang. Cuma capek aja ya saya kasih aja gitu. Iya, oh istri yang jualan istri. tuh ya, istri. Saya mah kadang-kadang bantu, kalau gak ada kerja bantu. Itu capeknya pas pagi-pagi pasti kan dia? Dari pagi sampai sore. Iya, dari pagi subuh udah bangun lagi ke pasar lagi. Nyari bahan makanan. Bahan makanan buat jual siang. Kalau berdagangnya sih udah lama, bisa keliling di kampung sih. Ya nah, jadi kalau yang lamanya memasak. Ya berarti penghasilan istri lebih gede ya? Ya karena istri ya gede enggak, cukup ya. Oh cukup, ya sama aja berarti ya kurang lebihnya. Paling 50.000, 40.000 itu habis sehari semalam kurang tidur. Kadang-kadang sehari semalam kerja dapat 50-40 ada ribu. 50. Waduh. Tapi alhamdulillah ya, itu udah syukuri aja. Syukuri aja udah bisa. Dan rumah juga sendiri ya? Iya. Nggak ngontrak? Sendiri. Kecil-kecil rumah sendiri bisa tidur aja. Ya tapi ternyata bahkan kondisi yang serabutan seperti ini pun segala dikerjain ya bisa aja hidup mah ya. Iya. Ya walaupun tadi kerjaannya nunggu sampai nunggu aja. Pernah berapa hari gak kerja sama sekali misalkan karena gak ada yang manggil gitu? Ya kadang-kadang seminggu 3 kali, 4 kali. Kalau minggu pre. Oh minggu pre. Istirahat ya. Paling ada aja cuma sejalan 2 jalan. Warna sekali-kali nggak ada, lagi kosong, nggak ada kiriman. Kan kerjaan Bapak tuh memang serabutan kayak gini, waktu anak-anak sekolah, ini nggak sih Pak, terganggu nggak pendidikan anak gitu? Alhamdulillah. Oh lanjut juga ya? Iya lanjut. Jadi sampai SMA? Iya. Sekarang udah pada kerja, ilmuwan jalan. Ya, tuh serabutan seperti itu pun ternyata bisa menghasilkan anak-anak yang lulus sampai SMA dan bekerja. Ya, penting kita berjuang. Ya, berjuang sama dem. Iya. Seharusnya kalau kewajiban nih. Kalau tapi sekarang berarti anak-anak ini ya suka ngasih gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berarti sekarang mah udah ada ininya udah ya. Udah punya kerjaan sendiri. Udah punya kerjaan sendiri, udah suka ngirim ke orang tua juga gitu ya. Kalau ini pertanyaan terakhir, tapi ini mah punten jangan ngarep ini mah ya, jangan ngarep ini mah cuma pertanyaan aja gitu. Kalau misalkan sejak podcast ini terus ada orang yang mau bantu Bapak misalkan, aduh kasihan nih Bapak sampai sekarang masih narik beca misalkan. Kemudian ada yang ngasih ke Bapak modal usaha gitu. Nih kira-kira nih Bapak mau pakai uang itu untuk apa tuh modal usahanya? Ya mungkin ya untuk kebutuhan di rumah aja. Ya bisa juga bantu-bantu istri dagang. Mungkin saya bisa usaha. Bukan ngasih harapan ya Pak ya, ini mah enggak gitu. Cuman kalau seandainya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngasih modal usaha, Bapak tidak usaha apa-apa hanya untuk ya kehidupan sehari-hari ya. Ya berusaha pasti. Ya, bisa dagang. Pasti, dagang. Yang kopi, yang apa yang ringan-ringan gitu. Ya kopi masih kan dulu juga masih. Sekarang kan masih. Sekarang juga masih. Masih. Ya pokoknya serabutan apa aja lah. Iya, apa aja yang penting dapat uang, dapat rezeki, udah cukup alhamdulillah ya. Udah bersyukur aja lah. Nggak punya cita-cita Pak, misalkan sekarang mungkin gimana ya, udah batas waktu mesti istirahat kali. Oh udah pengen istirahat? Iya, capek. Karena iya seumur hidupnya habis buat hidup di jalan terus. Hidup di jalan, di pasar. Di atas debu jalanan dari kecil. Dari kecil? Iya, dari kecil. Bapak tuh lulusan SM? Saya sekolah SD. SD, lulusan SD. SD. Ya, tapi ada orang zaman dulu mah, bapak saya juga lulusan SD. Kebanyakan susah sekolah SD ya. Waktu sekolah pertama apalagi dari kelas 1 sampai kelas 3 masih pakai sabak tuh batu. Hah, apa? Pakai sabak batu.
Sabak batu. Iya pakai grip, sabak seperti grip kotak ini, tapi pakai grip Oh. pecah ganti. Wah, zaman dulu. Iya, belum pakai. Belum ada kertas, belum ada pulpen, patrot, baru sebatas sampai kelas 4 tuh, patrot kita. Buku. Oh, kelas 4 baru pakai buku. Buku ya. Sebelumnya pakai batu dong. Kalau orang-orang dulu bilang mas sabak. Oh, sabak? Iya, soal segini ya pas. Kamu masih nyimpan nggak Pak? Enggak. Enggak. Udah nggak ada sekarang. Saya pernah tahu tapi nggak pernah lihat wujud aslinya gitu. Orang zaman dulu kalau sekolah tuh teman-teman Bapak juga gitu kan? Iya. Dia pakai sabak, dia pakai grip, macam batu lagi gitu, seperti kapur gitu. Ya. Hapus, terus ada hapus. Ada nggak sih Pak pelajaran SD yang masih Bapak ingat sekarang? Lupa lagi. Sama Pak. Ya tapi Baraya saya juga bingung ini karena ternyata kita random banget. Jadi mau nanya apa juga ternyata karena memang terlalu banyak segmennya di sini. Jadi saya sangat kesulitan untuk mengeksplor lebih jauh. Tetapi ya setidaknya kita tahu lah bahwa banyak sekali rakyat Indonesia tuh yang masih seperti Bapak yang untuk mencari nafkah apa aja dikerjain apa aja kerja yang penting kita halal, berusaha ya. Yang penting berusaha dan halal dan nggak putus asa lah. Nggak putus asa, yang penting bisa buat makan, bisa buat keluarga, buat anak ya. Amin. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah bisa meningkatkan taraf hidupnya karena sudah bekerja, sudah punya penghasilan, bahkan sudah bisa ngirim ke orang tuanya dan sekarang kehidupannya sudah lebih baik. Jadi tidak usah ngebeca capek-capek pun sekarang mah sudah ada penghasilan yang cukup lah ya dari warung. Ya warungan ya. Warung makanan tadi itu ya. Dari ya tapi ya, dari gang ke gang aja keliling udah 1 jam 2 jam pulang bisa juga. Iya. Kadang-kadang pesan kan, pesanan. Kita semua berdoa semoga Bapak sehat walafiat dalam jangka waktu yang lebih lama dan bisa menikmati hari tua dengan bisa lebih santai tanpa kekurangan rezeki. Amin. Kita tutup podcast sekarang. Saya pamit dan Pak Hendra juga mau kabur, mau bekerja lagi mungkin ya. Ya tapi sekarang masih sakit ya. Semoga lekas sembuh. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Semoga tetap perjuangannya. Terima kasih Baraya. Saya pamit kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.